Halo sobat sekalian, bertemu lagi dengan kami di channel Kreatif Bareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membuat sebuah video tutorial cara membuat rumah tipe 36 dan luas tanah 72. Di sini saya sudah mempunyai gambar denah rumah, yaitu dengan luasan tanah ukuran 6 kali 12. Nah, di sini saya membuat rumah dengan tipe 36. Hanya saja saya tambahkan beberapa ruangan, yaitu untuk bagian depannya yaitu teras. Tapi di sini terasnya saya buat dengan ukuran 2 meter. Lebih luas daripada teras biasanya. Oke. Pertama-tama saya akan coba jelaskan dulu denah yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya mempunyai denah rumah dengan ukuran 6 kali 12 meter. Di bagian depan saya memberikan ruang carport dengan ukuran 3 kali 4 meter. Kemudian di sebelah kirinya ada taman, yaitu taman depan. Kemudian di bagian atasnya taman, di sini saya membuat area publik, atau di mana nanti ketika ada tamu yang sekiranya tidak perlu masuk ke ruang utama, jadi bisa ditampung di area teras. Nah, kenapa di sini saya membuat terasnya dengan ukuran 2 meter? Jadi menerima tamu cukup di teras saja. Kemudian untuk keseluruhan di sini ada ruang keluarga, kemudian 2 ruang kamar tidur, kamar utama dan kamar anak. Kemudian di antara 2 kamar ini ada kamar mandi. Sudah menggunakan shower, kemudian kloset duduk, dan satu lagi ada wastafel. Cuman di sini saya belum gambarkan secara lengkap. Dan ini juga ruang keluarga juga belum saya buatkan gambar lengkapnya. Kemudian di bagian belakang sini saya tambahkan lagi bagian dapur dan ruang cuci. Nah, di ruang dapur di sini saya buatkan area kulkas. Di sini kurang lebih ukurannya, lebarnya yaitu sekitar 80 cm untuk space kulkasnya. Kemudian ada meja dapur, yaitu di sini digunakan untuk menaruh kitchen sink dan kompor. Kemudian area kosong di sini itu kita nantinya akan pergunakan untuk taruh mesin cuci. Dan di sebelahnya di sini ada taman lagi ya. Oke, jadi kurang lebihnya untuk sirkulasi udara, dia masih setiap ruangan bisa mendapatkan udara langsung ya. Di sini ada taman dan ini nanti tidak akan tertutup. Kemudian di sini juga nanti saya akan tambahkan jendela. Di sini juga sama, ada jendela. Kemudian ya untuk keseluruhan seperti ini. Nah, di sini ada tembok. Nah, tapi nanti ini saya tidak akan menggunakan tembok bata merah, tapi melainkan kita menggunakan material roster. Jadi nanti ini areanya semi tertutup. Jadi sirkulasi jelas, nanti angin pasti bisa masuk karena roster itu sifatnya enggak masif atau berlubang. Oke, baik. Untuk denahnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa ekspor aja langsung ke Google SketchUp, atau kita bisa buat lagi di Google SketchUp-nya.
Mungkin biar saya buat lagi aja di SketchUp-nya biar teman-teman bisa mengikuti juga ketika saya membuat gambar denah langsung di SketchUp. Nah, itu teman-teman mungkin bisa ikuti juga. Jadi prosesnya mulai dari depan, dari kita membuat denah, kemudian sampai nanti yang terakhir proses merender bangunannya. Oke, baik, mungkin kita bisa langsung mulai saja. Yang pertama kita harus buka dulu Google SketchUp-nya. Nah, di sini saya menggunakan Google SketchUp tahun 2020. Jadi ini sudah yang paling terbaru. Jadi teman-teman bisa download di Google SketchUp situs resminya, itu teman-teman bisa langsung download saja. Nah, di sini saya akan menggunakan grid model yang arsitektural dengan ukuran meter ya. Kita klik aja langsung. Nah, di sini saya sudah mengeluarkan beberapa material. Mungkin teman-teman yang sudah pengalaman dengan Google SketchUp mungkin nggak perlu dijelaskan lagi ya. Oke, baik. Pertama-tama kita akan buat denahnya terlebih dahulu. Kita contoh aja yang gambarnya yang sudah saya buat di AutoCAD, yaitu 6x12. Kita bisa menggunakan rectangle atau menggunakan line juga bisa. Kita coba saja menggunakan rectangle. Kita klik rectangle-nya, kita klik di point origin ya, titik utamanya. Kemudian nah, di bagian dimension di sini muncul ketika kita tarik pensilnya, toolsnya ini atau kursornya. Nah, di situ pasti dimensinya akan berubah mengikuti kemana pensil ini kita tarik, kursornya kita tarik. Nah, di sini kita akan membuat sebuah denah rumah dengan ukuran 6x12. Nah, ini kita bisa langsung saja ketikkan. Kita ketikkan saja 6, kemudian titik koma, kemudian tulis lagi 12. 6x12 nya ini. Nah, apakah benar? Kita coba lihat saja. Kita ukur menggunakan dimension ya. Ya, ternyata benar ukurannya 6x12 meter. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Kita membuat bagian carportnya terlebih dahulu. Di sini carportnya ukuran 4x3 meter ya. Coba kita ukur ulang. 3,23. Oke. Ya, kita masukkan di sini. Kita menggunakan line saja. Kita klik. Kemudian arahkan kursornya ke arah sebelah kiri atau mengikuti garis merah. Kemudian kita masukkan di situ 3,23. Oke, jika muncul komen seperti invalid length atau kita tidak bisa membuat garisnya, itu berarti kita salah pada pengetikan tanda bacanya. Jadi kalau seandainya kita membutuhkan koma, di situ kita harus ketik koma ya, bukan yang titik. Jadi tadi saya tuliskan 2,23 tapi menggunakan titik, makanya di situ tidak bisa. Nah, jadi kita harus menggunakan koma 2,23. Tapi tergantung dari komputer kalian masing-masing. Terkadang ada yang bisa menggunakan koma, kadang juga ada yang bisa menggunakan titik gitu. Oke, ini sudah 3,23.
Oke, kita sudah dapatkan garisnya 3,23. Kemudian kita tarik garisnya ke atas atau ke garis line hijau. Di situ kita butuh ukuran 4 meter ya. Nah, 4 meter ini kita dari titik depan sampai titik as dari tembok. Oke, 4 meter. Kemudian kita close dengan klik ke arah kanan sejajar garis merah. Kemudian carportnya kita sudah dapat. Kemudian kita buat lagi bagian kamar utama, yaitu dengan ukuran 2,75 kali 3,23 ya, sama. Atau kalau kita ukur lagi ukuran asnya itu di ukuran 3,08. Oke, kita langsung ikuti aja. Berarti kalau kita menggunakan ukuran as, berarti kita klik dari titik paling ujung ke titik as. Nah, di sini muncul 3,15. Berarti kita masukkan di sini nilainya 3,15. Ya, ada di sini. Kita klik 3,15. Kemudian kita masukkan lagi nilainya 2,75. Dan kita close lagi. Oke. Ini kita sudah dapatkan kamar tidur 1 atau kamar tidur utama. Nah, kemudian di sini ada lagi kamar mandi dengan ukuran 145 kali 210. Jadi kita buat dulu di sini 210 dulu, 2,1 sampai sini 2,1. Kemudian yang satunya lagi 1,45. Oke. Ya, kita udah membuat kamar mandi. Kemudian ada satu lagi kamar 2, yaitu dengan ukuran 2,5 kali 3,15. Di sini 3,15. Kemudian ke atas ke garis line hijau 2,5. Kita close. Ya, kita sudah punya kamar tidur 1, toilet, kamar tidur 2. Nah, kemudian kita bikin yang sebelah kiri, yaitu ada teras yang bisa difungsikan untuk ruang tamu juga. Nah, di sini dari depan ke as itu ukurannya 2,48. Nah, udah kita dapatkan sampai sini 2,48. Kita close. Oke, ini bagian tamannya sudah jadi. Kemudian kita bikin lagi, yaitu untuk ruang tamu ya. Teras yang bisa difungsikan untuk ruang tamu. Di situ ukurannya dari as ke as 2,3 meter. 2,03 meter. Kita masukkan. Nah, kita sudah dapatkan 2,3 meter. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita buat lagi ukuran ruang keluarga dengan ukuran 4,95. Sampai sini 4,95 ya, benar. Klik. Nah, kemudian yang terakhir kita membuat area dapur dan taman belakang. Dapurnya sendiri di sini ada ukuran 3,28. Dari yang sebelah kiri ke kanan ukurannya 3,28 ya. Oke, kita dapat di sini 3,28. Kita close. Oke. Secara garis besar kita sudah membuat batas-batasan dari denah rumah. Nah, setelah ini kita akan langsung saja membuat dinding temboknya dengan ukuran ketinggian 3 meter ya. Oke.
Ya, gimana cara membuat tembok? Ya, tinggal kita buat saja. Tembok itu ukurannya, lebarnya itu 15 cm, 0,15. Rata-rata tembok di Indonesia itu ukurannya 0,15. 0,15 itu terdiri dari lebar batu bata yang ukurannya kurang lebih 8-10 cm, kemudian acian kurang lebih, acian sampai finish ini ya, finish cat kurang lebih di 4 dari 2 sampai 2,5 sampai 4 sentian. Oke, gitu. Oke, kita buat saja ukurannya 0,15 dikali ini panjangnya, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Nah, sekarang kita buat saja panjangnya dengan ukuran 3 meter. Kita masukkan angka 3, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kemudian arahkan ke garis hijau. Di sini 0,15 lagi. 0,15. Kemudian kita close. Nah, di sini kita sudah punya dinding tembok. Kita sudah punya gambar dinding. Nah, ini kita grup aja biar nanti kalau seandainya kita edit itu biar lebih mudah. Kita make group. Nah, kemudian kita extrude. Nah, kita extrude dengan ketinggian 3 meter. Karena nanti rumahnya kita akan buat ketinggiannya itu di angka 3 meter. Oke. Setelah selesai kita membuat sebuah objek tembok, kemudian kita bisa langsung saja terapkan atau kita pindahkan tembok yang sudah kita bikin ini ke denah yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, karena kita tadi membuat sebuah ukuran denahnya menggunakan ukuran as, jadi nanti kita harus tepatkan bagian asnya di garis-garis yang sudah kita bikin. Nah, garis as itu kita bisa, caranya mudah ya, kita tinggal klik move aja, kemudian kita tekan bagian tengahnya. Nah, ini kita sudah dapatkan titik as. Nah, kemudian kita tinggal klik lagi di bagian garis yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau seandainya ukuran 3 meternya itu tadi kurang, ya nanti kita bisa tambahkan aja, tinggal kita extrude ya, sini. Oke. Kemudian kita copy. Nah, ketika copy ini kita bisa klik Ctrl C Ctrl V, atau bisa kalian move aja, move, klik asnya. Nah, ini jangan lupa kalian harus tekan Ctrl untuk menduplikat, atau ini ada keterangannya di sini, pick to point to move Ctrl, yaitu toggle copy. Jadi kita bisa memindahkan dan otomatis mengcopy objek. Jadi kita tekan kontrolnya sekali aja, kita klik. Nah, situ kita sudah punya 2 objek dinding. Ya udah, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian untuk yang lainnya kalian bisa terapkan hal yang sama seperti yang sudah kalian lakukan, yaitu dengan cara klik kontrol, kemudian klik ke titik yang kalian inginkan. Lakukan hal yang sama sampai semua denah rumahnya ini tertutupi oleh dinding, oleh objek dinding. Oke, baik. Nah, untuk bagian ini saya sengaja untuk
membuat dindingnya terpisah atau terpecah-pecah, tidak saya langsung tarik garis ke depan, agar nanti kalau seandainya kita butuh sesuatu yang mungkin ada bagian yang ingin kita cat atau kita pasang wallpaper, nah nantinya kalau seandainya kita pisah-pisah dindingnya satu persatu, nanti secara otomatis kalau kita terapkan materialnya itu tidak semua dinding akan terkena oleh material yang sama, jadi tergantung objeknya. Nah mungkin itu nanti bisa saya jelaskan lebih detail lagi ketika kita sudah masuk ke tutorial cara memasang material ya. Oke, baik, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, baik. Jika semua tembok sudah terpasang, nah sebenarnya di sini kita juga perlukan yang namanya bagian kolom ya. Nah, kolom di sini kita buat aja ukurannya 15 kali 15. Kemudian kita blok lagi. Kita make group, kemudian ini saya akan hilangkan dulu garis-garis yang enggak terlalu penting. Ini kita hilangkan, kemudian kita extrude dengan ketinggian yang sama dengan tembok yang lain ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, jika sudah kalian membuat sebuah kolom, kalian bisa copy kolom ini di setiap sudut yang sudah kalian buat sebelumnya. Dari setiap sudut-sudut tembok ini kalian tambahkan kolom yang ukurannya 15 kali 15. Ini adalah kolom praktis. Oke, baik, kita terapkan kolomnya. Oke, baik, sudah selesai. Nah, kita sudah membuat yang namanya dinding rumah dan beberapa kolom praktis. Oke, ini masih ada yang belum, saya tambahkan dulu. Oke, baik. Kemudian proses yang kedua adalah kita coba naikkan ketinggian level dari lantainya. Oke, bagaimana caranya? Bisa kalian simak saja videonya. Oke, jadi di sini adalah bagian carport ya. Carport di sini yang pasti dia memiliki tanah yang turun, jadi di bagian atas nanti saya akan tambahkan ketinggiannya menjadi 10 cm. Sini saya masukkan 0,1, kemudian arahkan ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Nah, kita sudah membuat sebuah rectangle. Kemudian kita group lagi dan kita extrude ke depan. Nah, karena ini bagian carport, jadi pastikan bagian depannya atau ujungnya itu
dia menempel di bagian garis yang bawah kayak gini ya. Jadi ketika mobil masuk, jadi dia posisinya dia lebih naik. Oke, baik. Kemudian untuk bagian teras, nah karena di sini sudah ada garis-garisnya, kita bisa buatkan langsung saja menggunakan rectangle. Kita klik ujung yang di atas, kemudian klik ujung yang di bawah. Nah kalau sudah, kemudian kita klik, kita select, kemudian kita make group. Atau kalau belum muncul, kita harus klik 2 kali agar garis line yang di sekitar objek yang kita klik 2 kali itu dia terseleksi juga. Kemudian kita klik kanan, kita make group. Nah di bagian teras ini saya akan naikkan terasnya menjadi, kalau ini 10 cm, saya akan tambahkan 5 cm lagi, jadi ukurannya jadi 15 cm, total 15 cm. Oke, untuk teras sudah. Kemudian bagian ruang keluarga, kita lakukan hal yang sama ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik kanan, kemudian make group. Ketika make group sudah selesai, kita naikkan lagi ukurannya menjadi 20 cm, karena dari 15 ditambah 5 cm, jadi jadinya 20 cm. Jadi kita masukkan 0,2. Oke, untuk kamar tidur 1 dan kamar tidur 2, kita samakan aja ukuran ketinggian tanahnya atau elevasinya, kita samakan dengan ruang keluarga. Kita klik, kita drag kursornya ke arah lantai ruang keluarga. Nah itu nanti akan otomatis distance-nya akan jadi 0,20. Kemudian yang ini juga kita close dulu, dan kita open yang grup yang kamar tidur 2. Caranya diklik 2 kali ya, kemudian kita extrude, klik geser ke arah kanan. Oke, baik. Teras sudah, ruang keluarga sudah, kamar 1 dan kamar 2 juga sudah. Oke, baik. Jika sudah, kemudian kita buat lagi untuk kamar mandi. Kita make group. Nah, di sini kita tambahkan ketinggiannya, kita samakan dengan ketinggian dari teras ya. Jadi di sini 0,15, kita langsung klik aja. Nanti otomatis dia akan jadi 0,15. Nah, kemudian untuk dapurnya kita make group, kita samakan juga dengan ketinggian teras. Oke, udah jadi. Untuk elevasinya udah jadi. Kemudian kalau sudah, kita akan buat dulu bagian pintu dan jendelanya. Oke, baik. Kita buat pintunya dulu. Nah, pintu di sini kita akan menggunakan kusen aluminium. Kusen aluminium itu mempunyai dimensi rangka kusennya itu 0,1 dikali 0,045 ya. Jadi 10 cm kali 4,5 cm. Nah, ini adalah ukuran dari aluminium ya, kusen aluminium. Kita naikkan saja di sini pintu dan jendelanya. Pintunya kita akan menggunakan pintu dengan ketinggian mungkin 2,1 ya, 2 meter 10. Udah kita edit ketinggiannya 2,10, kemudian
Kalau sudah kita move, kita pindahkan ke bagian yang akan kita kasih pintu. Oke, ini kita mirror dulu, kita rotate dulu. Oke. Nah, kemudian untuk ukuran pintunya di sini saya akan membuat ukurannya menjadi 90 cm dari luar kusen ke luar kusen itu 0,9. Ya, kemudian kita bisa move, kita klik di sini dan jangan lupa tekan kontrolnya. Kita klik di sini dan satu lagi kita buat bagian atasnya. Kita bisa rotate seperti ini, kemudian kita pasang di ujung atas, dan kalau terlalu panjang kita bisa pendekkan. Ya, baik, seperti ini kita sudah punya kusen dari pintu. Nah, biar lebih mudah kita make group lagi ya. Nah, setelah kita buat kusennya, sekarang kita buat lagi dari daun dari pintunya ya. Jadi kita bikin daun pintu, kita make group lagi, kemudian ukuran daun pintunya itu adalah 0,03, yaitu 3 cm. Oke, kita paskan, kita move bagian asnya ini ke bagian tengah dari kusen aluminium. Ya, udah ketemu asnya, kita klik aja. Oke. Ya, ini adalah pintu untuk ruang keluarga atau pintu utama. Saya pindahkan di bagian sebelah kanan sini ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus lubangi bagian pintunya dengan cara seperti ini. Kita tinggal klik aja rectangle, kemudian paskan dengan ukuran dari pintunya ya. Kemudian kita tembuskan sampai belakang, kita klik, kita arahkan ke tembok bagian belakangnya, kemudian kita klik, ya, otomatis dia akan tembus atau lubang ya. Oke, baik, kalau sudah, kita coba lihat dulu denahnya ya. Di sini ada pintu, kemudian di sini ada jendela, kemudian di sini ada kaca mati ya. Oke, kita lihat dulu di sini ukurannya berapa. 1,24 itu 1,28 itu dari tengah, dari kusen bagian dalam ke kusen bagian luar dari jendela. Oke, kalau seandainya untuk jendelanya sendiri dia berukuran 60 cm ya. Oke, kita lanjut. Di sini tadi 1,28 itu dari bagian tengahnya, bagian dalam kusen 1,28. kemudian kita klik ke bawah ya, ini sebagai tanda aja, tanda ukurannya. Kemudian kita buatkan lagi kusennya, kita move, jangan lupa tekan kontrol, kita klik, kemudian kita rubah. Nah, ini daun pintunya kita delete aja, kita sisakan kusennya. Kemudian untuk kusen yang bagian atas kita copy, tekan kontrol. Nah, ini kita klik di bagian bawah. Nah, karena di sini saya suka dengan jendela yang full ya. Jendela full itu maksudnya dari bawah, dari lantai sampai mentok ke ukuran 2,1. Jadi full, jendelanya itu full sampai lantai. Dan oke, ini ada sedikit hal yang salah. Ini seharusnya kusennya ini dia naik ya,
naik ke elevasinya dari ruang keluarga. Oke, coba kita close dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau seandainya kurang kita bisa majukan aja. Ya, seperti ini. Kemudian untuk jendelanya tadi ukuran 60 cm. 60 cm itu dari kusen bagian dalam sampai luar ya. Oke, ini kita masukkan nilainya 0,6. Oke, baik, kita sesuaikan dulu ukurannya, jaraknya. Oke, baik, kalau sudah selesai kita tinggal masukkan saja ini, kita paskan ke bagian sini ya, kita klik. Oke, ini sudah kita sudah membuat sebuah jendela. Oke, kemudian ini bisa kita lubangi juga kita lubangi aja sampai bagian sini ya. Jadi kan kita sudah ukur panjang dari jendelanya, dan ini juga kita naikkan ke atas. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini kita bikin, oh ya, jangan lupa juga kita harus bikin daun jendela di sini terlebih dahulu. Kita menggunakan rectangle aja. Kita buat rectangle dengan ukuran yang sudah disesuaikan tadi. Kita make group, kemudian kita buka grupnya lagi. Nah, di sini kita menggunakan offset. Nah, jadi daun jendelanya itu ukurannya kita buat aja 0,06. Oke, untuk ketebalannya sama dengan daun pintu, yaitu 0,03. Nah, untuk bagian tengahnya ini kita jangan delete dulu. Kita bisa klik 2 kali, kemudian kita make group. Nah, kemudian kita bisa pindahkan ke tengah, ke asnya dari daun jendela. Nah, ini nanti kita bisa buat atau kita kasih material dengan material kaca. Oke, ini kalau sudah selesai kita move lagi daun jendelanya, kita pindahkan ke bagian tengah, atau kita mundurkan aja sedikit dengan jarak 0,03 boleh. Oke, baik, sudah selesai, dan tinggal satu lagi kita tambahkan pintu ini ya, jendela kaca mati. Nah, tinggal kita move aja kayak gini. Kita manfaatkan kusen yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tidak perlu membuat kusen berulang-ulang. Jadi kita tinggal copy saja. Oke, baik, ini udah selesai. Nah, tinggal kita kasih kaca aja. Kita ambil yang kaca yang sudah kita buat sebelumnya, kita taruh depan dulu. Nah, ini karena ukurannya tidak sama, jadi kita sesuaikan lagi. Oke, baik, dan ini juga kita paskan. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa kita move juga ini kacanya, kita pindahkan ke tengah. Oke, kurang lebih di situ ya. Baik, untuk pintu dan jendelanya untuk bagian depan sudah jadi. Nah, ini kita bisa terapkan atau kita bisa copy pintunya. Kita bisa
pindahkan ke bagian pintu yang lain. Nah, nanti tinggal kita lubangi saja tembok-temboknya, nanti secara otomatis kita tidak perlu bikin pintunya berulang-ulang. Kita tinggal copy aja ke bagian yang lainnya. Oke. Baik. Oke, kalau sudah, kita coba terapkan di semua area pintu. Kalau seandainya ukuran pintunya beda, nah seperti ini ya. Jadi pintunya di sini kita menggunakan ukuran 70 cm. Nah, itu kita bisa kecilkan saja tanpa harus membuat ulang pintunya, tinggal kita kecilkan aja bagian lebarnya ini yang tadinya 90 kita rubah menjadi ukuran 70 cm. Oke. Kalau sudah selesai ya kita tinggal masukkan aja pintunya ke bagian tembok ya. Kita klik. Oke, baik. Oke, baik. Untuk pintunya kurang lebih sudah kita buat semua ya. Bagian pintu depan, pintu kamar mandi, pintu kamar 2, dan pintu arah untuk ke dapur. Dan juga beberapa jendela. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan membuat jendela di kamar 1 dan di kamar 2 ya. Oke. Oke, kita coba bikin. Kita tinggal copy saja dari jendela yang sudah kita bikin sebelumnya di sini. Kita tinggal move dan kita tekan Ctrl. Nah, kemudian untuk bagian kamar jangan lupa ketika kalian membuat sebuah titik jendela, pastikan berikan jarak antar temboknya itu kurang lebih 60 cm. Jadi kalau seandainya ini kita paskan ke pojokan tembok, nah itu kita harus geserkan dulu 0,6 cm. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau sewaktu-waktu kita rubah posisi ranjangnya misalkan, nah itu nanti kalau seandainya kita mau taruh lemari atau nakas atau kredensa dan lain sebagainya, itu tidak akan menutup bagian jendelanya, karena di sini sudah kita buat space kurang lebih di angka 60 cm, atau kita bisa taruh meja di situ. Nah, kalau seandainya 60 cm itu kita udah aman kayak gitu. Oke. Jadi pastikan kalau bisa itu kita kasih jarak 60 cm dari pojokan tembok ya. Oke. Ini kalau sudah, kita lubangi lagi untuk bagian jendelanya. Ini saya masih menggunakan jendela dengan ukuran full ya, dari lantai sampai ketinggian 2,10 m. Untuk yang di kamar 2 kita juga buatkan hal yang sama juga, mirip seperti yang di kamar tidur 1.
Oke, baik. Kurang lebihnya rumahnya seperti ini ya nanti viewnya. Nah, kemudian tahap terakhir dari tutorial part 1 ini kita akan membuat atap rumah dari rumah tipe 36 ini. Oke, kita akan membuat atap dengan gaya pelana ya. Oke, kita akan membuat atap rumah dengan model atap pelana. Nah, di sini yang pasti kita harus membuat dua model ya. Jadi yang sini atap pelananya dia lebih kecil, kemudian yang di sini atap pelananya dia lebih besar. Kenapa dia lebih besar? Karena panjangnya untuk yang sebelah kanan itu dia lebih panjang, dan ini dia lebih kecil ya. Jadi otomatis ketika kita membuat sebuah sudut, nah nanti pasti yang atap sebelah kiri dia akan lebih kecil dari yang sebelah kanan. Oke, baik, ini kita pertama-tama kita buat sudutnya terlebih dahulu, garis bantu sudutnya. Nah, untuk rumah tipe perumahan itu biasanya menggunakan atap itu dengan kemiringan 30 derajat. Nah, jadi kita masukkan angle-nya itu 30 derajat di bagian depan dan di bagian belakang sama 30, dan yang sebelah kiri sebelah kanan juga kita masukkan di situ 30, dan ini juga sebelah 30. Oke, kemudian kita tinggal tarik garis saja mengikuti garis bantunya tadi. Kita membuat sebuah segitiga. Kita klik dua kali, kita make group, kita klik dua kali lagi untuk kita extrude. Oke, selesai. Nah, untuk bagian yang tengah kita bisa tinggal copy aja, kita move, kemudian kita tekan Ctrl, kita pindah ke bagian tengah. Oke, kemudian yang kedua lakukan hal yang sama, kita menggunakan line, kita membuat sebuah segitiga, kemudian kita klik dua kali, kita make group, dan kita extrude. Oke. Nah, ini udah jadi, kita hapus saja garis bantunya. Oke, kemudian kalau seandainya kita mau lebih detail lagi, kita bisa membuat rangka baja ringannya. Cuman untuk tutorial yang saat ini mungkin tidak perlu kita buat dulu. Oke, kita langsung buat aja bagian penutup atapnya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal bikin menggunakan ini aja, Pak. Kita menggunakan line atau gambar pensil. Kemudian kita klik aja seperti ini. Oke, sehingga dia membuat garis penutup, membuat objek. Kemudian kita klik dua kali seperti biasa, kita make group. Nah, ketika posisi seperti ini, alangkah baiknya kita untuk merubah UCS ya. Kita rubah bagian ini, X-nya ini kita rubah ke posisi yang sejajar dengan garisnya. Kita klik aksesnya ini, kemudian kita klik di salah satu ujung pojokan, kita klik, kemudian kita arahkan bagian merahnya ke atas, kemudian yang kedua garis hijaunya ke samping, dan selesai. Ketika kita klik lagi, nah, garis kotak birunya dia hanya membuat tidak sebesar yang tadi ya. Jadi dia sudah mengikuti
objek yang ada di dalamnya. Oke, yang ini kita ekstrud aja 0,065. Oke, sudah jadi. Kemudian jangan lupa juga kita harus tambahkan di sini overstack. Kita tambahkan overstacknya 1 meter, dan atau kalau terlalu panjang kita kurangi 0,4. Jadi overstacknya cuma 60 cm. Oke, kemudian kalau sudah ini bisa kita copy aja. Kita copy tapi kita menggunakan rotate. Kita klik rotate di bagian yang datar sehingga kita bisa dapatkan tools rotate-nya itu sehingga warna biru. Kita klik lagi bagian yang lurus ke arah samping kanan, kemudian kita putar dan jangan lupa kita tekan kontrol. Oke, kemudian kita bisa pindah, kita move ya. Oke, udah jadi, dan kita lakukan hal yang sama di atap yang lebih kecil. Sebelumnya kita harus tambahkan juga di sini ada overhang ya. Kita tambahkan ukurannya 1 meter atau 60 cm aja cukup. 0,6. Kemudian yang sini juga 0,6. Oke, kalau sudah kita buat yang bagian kecilnya. Biar lebih gampang kita tinggal move aja atap yang besar. Kita move, kita pindah, jangan lupa kita tekan kontrol. Kita klik. Nah, kalau seandainya ini lebih, kita bisa perkecil ya, kita pendekkan sampai ke garis tembok terluar. Oke, kemudian overstacknya jangan lupa, karena ini overstacknya terlalu panjang, jadi kita rubah, kita kembalikan lagi ke posisi awal dan kita tambahkan 60 cm, 0,6. dan yang ini juga sama 0,6. 0,6. Oke, kurang lebihnya rumahnya akan jadi seperti ini. Oke, baik. Nah, sebagai pelengkap ini nanti jangan lupa kita move dulu, kita pindahkan, kita geserkan ke atas. Jadi kita geser ke atas dengan jarak 0,15 cm. Nah, itu sebagai nih bagian atapnya ya. Oke, kemudian kita extrude seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama di bagian yang sebelah. Oke, baik, kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita akan tambahkan lagi di part selanjutnya, yaitu kita bikin bagian teras, kita bikin bagian dapur. Untuk rumah tipe 36 nya sendiri, yaitu kurang lebihnya akan jadinya seperti ini. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu tutorial part 1 dari cara membuat desain rumah tipe 36. Oke, baik, untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan,
teman-teman bisa tulis di kolom komentar jika ingin bertanya sesuatu tentang yang saya sampaikan tadi. Kemudian mungkin juga teman-teman ada request ingin membuat rumah tipe 45 mungkin, atau ada hal yang bisa disampaikan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe channel kami agar nanti kita bisa survive dan terus berbagi tutorial SketchUp untuk membuat rumah ya pasti, dan tutorial-tutorial yang lain seputar desain. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu tutorial dari kami. Saya sampaikan terima kasih.